Tuan, Anda baik-baik saja? Juno yang khawatir langsung mengikuti Edgar sampai ke kamar mandi. Sepertinya saya sedang masuk angin, sahut Edgar, wajahnya terlihat memucat. Bisa jadi Tuan, karena akhir-akhir ini Anda sering melewatkan jam makan. Juno nampak memberikan segelas air putih hangat pada atasannya itu. Lebih baik Anda segera makan, setelah itu beristirahat. Imbuhnya lagi seraya menyerahkan kotak makanan yang ia bawa tadi. Namun saat mencium aromanya Edgar kembali mual, kemudian ia segera berlari lagi ke kamar mandi. Jun, singkirkan makanan itu dari sini, perintahnya kemudian dengan kesal. Tapi ini makanan favorit Anda, Tuan. Bujuk Juno, ia harus bisa membuat atasannya itu makan agar keadaannya tidak semakin parah. Tapi makanan itu membuatku mual, kamu tidak memberiku makanan basi kan? Tuduh Edgar. Makanan ini masih fresh, Tuan. Bahkan masih lumayan panas karena baru saja dimasak. Sanggah Juno. Pesankan saya bubur saja, perintah Edgar kemudian. Baik, Tuan. Setelah itu Juno nampak menghubungi seseorang untuk membelikan pesanan atasannya tersebut. Apa Dena dan putraku sudah pulang? Tanya Edgar sembari memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Sudah Tuan, tapi beliau tidak pulang ke rumah Anda melainkan pulang ke kediaman Tuan Winata, sahut Juno. Sepertinya Tuan Winata sedang sakit keras, tapi saya yakin Nyonya Dena akan baik-baik saja di sana, ujar Juno lagi meyakinkan. Edgar nampak menghela napas panjangnya. Awasi dia terus Jun, saya tidak ingin terjadi apa-apa dengannya maupun putraku, perintahnya kemudian. Baik, Tuan. Keesokan harinya, setelah semalaman istirahat dengan cukup, Edgar pikir dirinya akan baik-baik saja. Namun pagi ini ia justru merasakan mual hebat hingga Juno terpaksa membawanya ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Edgar, Jun? Tanya King saat baru masuk ke dalam ruang rawat putranya tersebut. King dan Putri langsung berangkat ke Singapura saat mendapatkan kabar jika putranya masuk rumah sakit, padahal sebelumnya Edgar jarang sekali sakit. Beliau masih lemas, Tuan. Sedari pagi muntah-muntah terus, sahut Juno. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu, nak? Sampai pucat begitu? Putri langsung menghampiri Edgar. Aku baik-baik saja Ma, kata dokter, asam lambungku naik, sahut Edgar sembari terkekeh saat melihat kedua orang tuanya nampak panik, padahal ia merasa baik-baik saja saat ini setelah mendapatkan perawatan. Apa semua ini ada hubungannya dengan Dena? Tanya King. Tidak ada hubungannya dengan dia Pak, mungkin karena akhir-akhir ini aku sedang banyak pekerjaan saja jadi sering melewatkan jam makan, sangkal Edgar, meski sebenarnya akhir-akhir ini ia kurang nafsu makan karena memikirkan Dena. Papa menemukan ini di meja kerjamu? Jadi kalian benar-benar memutuskan untuk bercerai? King menunjukkan selembar kertas surat pengajuan cerai pada sang putra. Mungkin itu yang terbaik Pak, sebuah hubungan tidak akan bisa langgeng jika tidak dilandasi saling cinta, sahut Edgar. Apa kamu yakin istrimu tidak mencintaimu? Siapa tahu dengan berjalannya waktu perasaan itu sudah tumbuh di hatinya. Kenapa kamu cepat sekali menyerah Edgar? Kalau kamu memang mencintainya, kejar dia. King nampak geram terhadap putranya itu. Ia tidak ingin pengalaman masa lalunya juga akan dialami oleh anaknya tersebut. Tapi Dena sudah setuju untuk bercerai Pak, kurasa dia memang tidak pernah mencintaiku. Edgar nampak menatap surat cerai di tangannya yang sudah ditandatangani oleh Dena. King nampak mendesak kasar, sepertinya ia harus melakukan sesuatu untuk menyatukan dua orang yang saling mempertahankan egonya itu. Ia tidak ingin putranya itu akan seperti dirinya yang pernah terlambat menyadari cintanya dan berakhir penyesalan. Sementara itu pagi itu Dena tiba-tiba merasakan sakit kepala saat bangun tidur. Bu, apa tidak sebaliknya ke dokter dulu? Saran Big Mina saat melihat Dena memijit pelipisnya. Nggak apa Big, pagi ini saya ada meeting penting. Mungkin karena kurang tidur saja, sahut Dena. Setelah itu ia segera berangkat ke kantornya. Sejak menggantikan ayahnya di perusahaan, Dena semakin sibuk. Namun bukan berarti ia tidak memperhatikan putranya.
bahkan ia sering membawa bocah kecil itu ikut bersamanya kemanapun itu. Hingga sore hari keadaannya bukannya membaik, Dena justru merasakan sakit kepalanya semakin parah. Sebenarnya ada apa denganku? Dena nampak memijit pelipisnya yang terasa nyeri, lalu matanya tak sengaja menatap kalender di meja kerjanya itu. Astaga, ini sudah telat 1 minggu aku tidak datang bulan. Jangan-jangan aku hamil lagi. Dena nampak mengulas senyumnya, semoga saja dirinya hamil. Meski ia sudah tidak bersama dengan suaminya lagi, paling tidak ia mempunyai kenangan indah bersama laki-laki itu, yaitu janin buah cinta mereka. Dena menyadari kesalahannya sungguh sangat besar karena sudah memanfaatkan Edgar demi misi balas dendamnya. Bahkan untuk sekedar menemui laki-laki itu saja Dena tidak mempunyai muka. Biarlah Edgar mendapatkan wanita yang lebih baik darinya, ia akan menyimpan dan menjaga cintanya sendiri. Edgar sosok laki-laki yang sangat baik, dia berhak bahagia dengan wanita yang lebih baik. Bukan dengan dirinya, seorang mantan pecandu yang mungkin akan selalu membekas di ingatan semua orang. Beberapa hari kemudian, Dena segera memeriksakan dirinya ke dokter saat tamu bulanannya tak kunjung datang dan ia dinyatakan hamil. Dena begitu bahagia, karena untuk kedua kalinya di rahimnya akan tumbuh seorang bayi dari ayah biologis yang sama. Bedanya saat hamil Elkan, Dena belum mencintai Edgar. Namun saat ini bayi yang ia kandung adalah buah cinta dari keduanya. Bu, saya mau mengingatkan hari ini kita ada meeting dengan perusahaan Brian Construction. Ucap sekretarisnya Dena siang itu. Apa? Bagaimana bisa, saya tidak merasa menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Sergah Dena, sungguh ia masih tak sanggup jika harus bertemu Edgar. Sudah sejak lama perusahaan ini menjalin kerjasama dengan perusahaan Brian Construction, Bu. Mungkin karena ibu baru menggantikan tuan besar di sini jadi tidak tahu. Bukannya itu perusahaan suaminya ibu sendiri? Ucap sekretarisnya tersebut seraya menyerahkan dokumen kerjasama mereka. Dena langsung memeriksa dokumen tersebut dan benar saja masih ada beberapa proyek yang saat ini sedang mereka kerjakan bersama dan itu berarti untuk kedepannya mereka pasti akan sering bertemu. Astaga, bagaimana mau move on kalau seperti ini? Jam berapa meetingnya? Tanyanya kemudian. Siang ini Bu, Tuan King sudah memesan tempat di sebuah restoran. Sahut sekretaris tersebut. Papa? Tuan King? Tanya Dena tak mengerti. Benar Bu, Tuan King yang akan menghadiri meeting. Karena Tuan Edgar sedang berada di Singapura mengurus proyek kerjasama kita juga, Ibu pasti sudah tahu juga kan? Ucap sekretarisnya itu yang langsung membuat Dena menatapnya dingin. Maaf Bu, jika saya salah bicara. Sanggah sekretaris tersebut tak enak saat Dena menatapnya tak ramah. Baiklah, persiapkan semuanya kita akan segera pergi. Perintah Dena sesaat setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Setelah sampai di sebuah restoran, tiba-tiba perut Dena langsung keroncongan. Restoran yang menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan itu begitu menggugah seleranya. Selamat siang, Pak. Sapa Dena saat sampai di sebuah meja tempatnya meeting. Ia langsung mencium tangan ayah mertuanya itu dengan takzim, nampak Juno juga sedang berada di sana. Siang, Nak. Sahut King dengan mengulas senyumnya. Siang, Jun. Sapa Dena pada Juno. Siang juga Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Ucap Juno saat melihat wajah Dena yang nampak pucat. Saya baik-baik saja. Sahut Dena seraya mendudukkan dirinya di seberang ayah mertuanya tersebut dan diikuti oleh sekretarisnya. King yang sedari tadi menatap Dena juga merasa menantunya itu sedang tidak baik-baik saja. Kamu sudah makan, Nak? Tanyanya kemudian. Kebetulan belum, Pak. Sahut Dena jujur. Semoga ayah mertuanya itu mengerti dan membiarkan dirinya menyantap makan siang dahulu, karena janin beserta cacing-cacing dalam perutnya sudah saling berdemo. Ya sudah ayo makan dulu, Papa juga belum makan. Perintah King, kemudian ia segera beranjak dari duduknya yang diikuti oleh Dena dan juga Juno di belakangnya. Dena nampak mengambil sepiring asinan sayuran dan sepiring asinan buah, entah kenapa ia tiba-tiba ingin makan itu padahal sebelumnya ia tidak menyukai makanan yang berbau asam. Kamu makan itu?
Tegur King saat melihat Dena membawa 2 piring asinan ke mejanya. Iya, Pak. Ini sangat enak. Sahut Dena seraya menyantap asinan mangga muda dengan lahap yang langsung membuat King dan Juno nampak saling menatap. Apa itu tidak masam? Tanya King, giginya mendadak ngilu saat melihat menantunya itu mengunyah mangga muda dengan lahap. Enggak, Pak, ini sangat enak. Apa Papa mau? Dena langsung menyodorkan piringnya ke hadapan sang ayah mertua. Papa sudah kenyang, kamu habiskan saja. Tolak King yang langsung membuat Dena kecewa. Juno, kamu mau? Kali ini giliran Juno yang ditawari oleh Dena. Maaf Nyonya, saya juga sudah kenyang. Tolak Juno. Padahal aku ingin sekali melihat Papa atau Juno ikut makan. Dena terlihat kecewa. King langsung berdehem pelan hingga membuat Juno menatapnya, lalu ia memberikan kode pada asistennya sang putra itu untuk menuruti kemauan Dena. Sedangkan Juno nampak menelan salivanya saat melihat asinan mangga muda tersebut, namun ia mana berani menolak perintah tuan besarnya itu. Saya mau Nyonya. Ucapnya kemudian yang langsung membuat Dena menoleh ke arahnya, nampak senyumnya langsung mengembang. Benarkah? Ayo makanlah. Dena langsung meletakkan beberapa potongan mangga ke dalam piring Juno. Bagaimana enak kan? Tanyanya saat Juno baru memasukkannya sepotong ke dalam mulutnya. Iya enak Nyonya. Sahut Juno menahan asam di lidahnya, bahkan kini giginya mendadak ngilu. Ya udah, tunggu apa lagi, ayo habiskan. Punyaku juga sudah habis ini. Ucap Dena seraya menghabiskan kuah asinannya. Meski sudah tidak tahan dengan rasa asamnya, Juno terpaksa menghabiskannya. Oh astaga, baru dalam perut saja sudah menyusahkan begini nak, bagaimana kalau sudah keluar? Gerutu Juno dalam hati. Ia bisa menebak kalau saat ini istrinya bosnya itu sedang hamil, namun nanti ia pasti akan mencari tahu lebih lanjut mengingat wanita itu sebelumnya telah mengkonsumsi obat pencegah kehamilan. Saya sudah kenyang Pak, jadi apa kita bisa mulai meetingnya? Ucap Dena saat baru selesai dengan makanannya. Tentu saja, tapi kalau kamu kelelahan kita bisa menunda meetingnya lain kali saja. Sahut King, ia merasa kasihan pada menantunya itu yang terlihat lelah dan pucat. Jangan Pak, kita meeting sekarang saja. Bukannya lebih cepat lebih baik? Tolak Dena. Baiklah, untuk proyek kerjasama kita sebelumnya semua berjalan lancar seperti biasanya. Hanya saja untuk yang di Singapura ada sedikit masalah. Sebenarnya Edgar sedang mengurusnya, hanya saja beberapa hari ini dia kurang sehat. Ujar King kemudian. Apa? Edgar sakit apa Pak? Tanya Dena khawatir. Kamu tidak tahu? Apa kalian tidak pernah berkomunikasi? Tanya balik King yang pura-pura tidak tahu permasalahan mereka. Sedangkan Dena hanya menggelengkan kepalanya. Hubungan kami sudah berakhir Pak, dan maaf saya tidak ingin membahasnya lagi, bisakah kita bahas masalah pekerjaan saja? Sahutnya kemudian. King nampak menghela napas panjangnya saat menatap Dena, sungguh anak dan menantunya itu sama-sama mempertahankan egonya masing-masing. Edgar sakit lambung, sepertinya akhir-akhir ini ia kurang memperhatikan makanannya. Mungkin sebelumnya ada istrinya yang selalu memperhatikannya. Namun sejak kalian berpisah ia kembali teledor dengan kesehatannya. Ujar King berharap Dena sedikit bersimpati pada Edgar. Jadi bagaimana proyek di Singapura Pak, masih tetap berjalan kan? Jika tidak, kita akan mengalami sedikit kerugian karena melebihi jatuh tempo. Ucap Dena mengalihkan pembicaraan, sebenarnya ia sangat khawatir dengan keadaan Edgar namun ia mencoba untuk tidak peduli. Maka dari itu, Papa harap kamu bisa ke sana menggantikan Edgar meninjau proyek itu. Saran King. Baiklah Pak, saya akan mengirimkan orang saya ke sana. Jawab Dena. Kenapa tidak kamu saja yang pergi, jadi seandainya ada kebijakan baru kamu langsung bisa memutuskannya. Papa percaya kamu bisa diandalkan. Bujuk King. Tapi saya tidak bisa meninggalkan Elkan Pak, Papa juga sedang menjalani pengobatan di rumah saat ini. Tolak Dena. Ada kami, kakek dan neneknya. Kenapa kamu masih khawatir dengan Elkan? Lagi pula Papa juga bisa mengawasi papamu dalam menjalani pengobatan.
Sekarang urusan perusahaan lebih penting dan, apalagi perusahaan kamu masih dalam masa pemulihan. Kalau bisa kamu harus mampu mengembalikan kepercayaan investor agar mau berinvestasi lagi di perusahaanmu. Bujuk King tak menyerah, karena hanya ini satu-satunya jalan agar anak dan menantunya itu bisa bersama kembali. Akan Dena pikirkan, Pak. Sahut Dena kemudian. Papa harap kamu tidak terlalu banyak berpikir. Ujar Papa King menasihati. Baik, Pak. Sahut Dena. Baiklah untuk saat ini hanya itu saja, jika kamu sudah menyetujuinya kamu bisa hubungi Juno. Dia akan mengurus semuanya. Ujar Papa King. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Dena segera beranjak dari duduknya. Setelah berpamitan ia segera meninggalkan restoran tersebut, lalu melajukan mobilnya menuju kediamannya. Tuan Winata yang makin hari makin membaik nampak sangat bahagia saat menyaksikan tingkah lucu cucunya. Pria parubaya itu sudah mulai lancar berbicara, namun masih menggunakan kursi rodanya. Kamu sudah pulang, Nak? Tanyanya saat Dena baru melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarnya. Tadi habis meeting, Pak. Apa Papa sudah makan siang? Sahut Dena. Papa sudah makan, kemarilah Papa ingin bicara. Perintah Tuan Winata. Dena yang sedang berdiri tak jauh darinya langsung berjalan mendekat lalu duduk di sebelahnya. Apa Papa baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Papa baik, Nak. Tapi kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Ucap Tuan Winata. Dena baik Pak, Papa jangan terlalu banyak berpikir ya. Bujuk Dena sembari menggenggam tangan sang ayah. Bagaimana kamu bisa bilang baik, Nak? Kamu hamil 2 kali tanpa suami di sisimu. Ujar Tuan Winata. Dena baik-baik saja Pak, Dena bisa kok merawat anak-anak Dena sendiri asalkan Papa selalu mendukungku. Dena mencoba kuat di depan ayahnya, meski saat ini ia ingin sekali menangis di pundak laki-laki parubaya itu. Maafkan Papa, Nak. Gara-gara Papa kamu jadi mengalami ini semua, Papa memang bodoh dan gagal menjadi ayahmu. Tuan Winata nampak terisak, sungguh ia sangat menyesali perbuatannya dulu. Semua sudah berlalu Pak, bukannya kita sudah janji tidak akan membahasnya lagi. Kita akan mulai lembaran baru Pak, hanya ada aku, Papa dan anak-anak Dena. Dena nampak memeluk ayahnya tersebut. Dan Edgar, Nak. Ujar Tuan Winata yang langsung membuat Dena menatapnya. Papa tahu Edgar sangat mencintaimu, berilah dia kesempatan Nak. Buka hatimu, Papa yakin Edgar tidak seperti Papa maupun Arhan. Imbuhnya lagi dengan nada memohon. Apa Papa yakin? Tapi Dena takut Pak. Sahut Dena sambil memeluk ayahnya kembali. Ikuti kata hatimu Nak dan Papa akan selalu mendukungmu. Ujar Tuan Winata meyakinkan. Sedangkan Dena nampak menghela napas panjangnya, tentu saja hatinya menginginkan kembali bersama Edgar. Apalagi sejak hamil, ia ingin sekali dekat dengan laki-laki itu. Bahkan setiap malam ia selalu sedih, saat ingin sekali memeluk sang suami tapi tak ada di sisinya. Sementara itu King dan Juno yang sedang berada di kantornya nampak membahas kecurigaannya tentang kehamilan Dena. Saya yakin 100% Dena sedang hamil dan sakitnya Edgar akhir-akhir ini karena dia sedang ngidam. Ujarnya sore itu. Tapi setahu saya Nyonya Dena mengkonsumsi obat pencegah kehamilan, Tuan. Jadi bagaimana bisa hamil, saya masih tidak mengerti. Sahut Juno. Itu tugasmu Jun untuk mencari tahu, jika itu benar Edgar harus tahu. Biar anak bodoh itu bisa menurunkan sedikit egonya. Geram King. Baik, Tuan, sahut Juno. Beberapa hari kemudian. Ini apa? Edgar nampak bingung saat Juno menyerahkan sebuah botol obat padanya. Saya menemukan itu di villa, Tuan, sahut Juno. Bukannya ini obatnya Dena? Ucap Edgar, tangannya nampak mengepal. Ia masih sangat kecewa saat tahu Dena diam-diam mengkonsumsi obat pencegah kehamilan itu. Benar Tuan dan isinya hampir utuh. Saya rasa Nyonya Dena sudah lama tidak mengkonsumsinya, sahut Juno. Maksud kamu? Edgar masih tidak mengerti. Bagaimana kalau saat ini Nyonya Dena sedang mengandung janin Anda?
Ucap Juno yang langsung membuat Edgar melotot padanya. Apa? Dena hamil? Apa kamu yakin menemukan ini di kamar Nyonya Dena? Tanya Juno saat ia mengunjungi villa yang ditempati Dena beberapa waktu lalu. Benar Tuan, waktu itu saya menemukannya di kamar Nyonya Dena saat sedang bersih-bersih. Lalu saya diam-diam menyimpannya, namun saya tidak mempunyai waktu yang tepat untuk memberikannya pada Anda. Sahut seorang pelayan kepercayaan keluarga Edgar tersebut. Baiklah, terima kasih. Kemudian Juno langsung membawa obat pencegah kehamilan milik Dena pergi, setelah ini ia harus menyelidikinya lebih lanjut. Setelah mendapat informasi dari orang suruhannya bahwa Dena pernah mengunjungi sebuah klinik objin beberapa hari yang lalu, Juno langsung pergi mengeceknya dan benar saja ternyata nyonya mudanya itu saat ini sedang hamil muda. Hari itu juga Juno segera terbang ke Singapura untuk memberitahukan pada Edgar, sebelum laki-laki itu mengurus perceraiannya ke pengadilan melalui pengacaranya. Sementara itu Dena yang memutuskan untuk memperjuangkan cintanya, pagi itu setelah menitipkan sang putra pada mertuanya ia segera berangkat ke Singapura. Ia ingin meminta maaf pada suaminya karena sebelumnya telah memanfaatkan pernikahannya, ia tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya karena telah membuat anak-anaknya besar tanpa seorang ayah. Untuk itu ia menerima tawaran ayah mertuanya untuk mengurus proyeknya yang sedang bermasalah di Singapura sekaligus untuk menemui suaminya itu. Setelah sampai di Singapura, ia segera menuju sebuah gedung perkantoran tempat diadakan meeting siang itu. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum menemui suaminya di apartemennya. Sebelumnya ia mendapatkan kabar dari sang ayah mertua, jika Edgar akhir-akhir ini kurang sehat. Jadi laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam apartemen daripada di kantornya. Maaf Bu, sedang mencari siapa? Tanya seorang resepsionis saat Dena baru masuk ke dalam kantor tersebut. Sepertinya karyawan itu tidak mengetahui siapa Dena karena sebelumnya sang ayahlah yang sering mengunjungi kantor ini. Saya Dena Winata, perwakilan dari perusahaan Winata. Hari ini saya ada jadwal meeting dengan para investor di kantor ini. Sahut Dena dengan tersenyum ramah. Oh maaf Bu, saya tidak tahu jika Anda istri Tuan Edgar. Mari saya tunjukkan tempat meetingnya. Resepsionis tersebut langsung mengajak Dena menuju sebuah ruangan meeting di sana. Saat pintu baru dibuka, Dena nampak sedikit terkejut ternyata ruangan tersebut sudah dipenuhi oleh peserta meeting yang berjumlah sekitar 10 orang. Dena langsung menundukkan kepalanya dengan hormat saat mereka menyapanya, setelah itu ia segera menuju tempat duduk yang sudah tersedia atas nama perusahaannya. Namun Dena lebih terkejut lagi saat apa yang dia lihat di seberangnya itu, ternyata suaminya juga berada di sana. Laki-laki itu nampak duduk bersama dengan seorang wanita cantik dan dewasa yang terlihat akrab dengannya, sesekali wanita itu nampak tertawa kecil di sela obrolannya. Edgar yang mengetahui kehadiran Dena di ruangan tersebut nampak menatapnya datar, laki-laki itu seakan menganggap biasa kehadiran istrinya itu. Aku pikir dia sakit ternyata asyik-asyikan sama wanita lain, sialan. Umpat Dena dalam hati, secepat itukah laki-laki itu move on bahkan sidang perceraian mereka saja belum dimulai. Selamat datang Nyonya Dena, suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja sama dengan sepasang suami istri yang ternyata adalah dua pimpinan dari perusahaan besar. Sapa salah satu investor di sana. Terima kasih, Tuan. Meski kami suami istri tapi kami selalu profesional jika berhubungan dengan pekerjaan. Sahut Dena dengan ramah, senyumnya nampak indah karena polesan lipstik merah di bibirnya itu. Edgar yang melihat itu nampak mengepalkan tangannya, ia tidak suka jika wajah cantik istrinya dinikmati oleh pria lain. Apalagi beberapa investor tersebut nampak begitu tertarik dengan Dena, istrinya itu yang terlihat tegas dan lugas dalam berbicara membuat para lelaki itu enggan mengalihkan pandangannya. Masalah perusahaan yang sebelumnya alot kini perlahan menemui titik terang, setelah Dena memberikan beberapa masukannya dan diterima dengan baik oleh mereka. Baiklah kita semua sepakat untuk melanjutkan proyek ini, Anda sangat beruntung Tuan Ed karena memiliki istri yang hebat dan juga cantik seperti Nyonya Dena. Ucap salah satu dari mereka memuji Dena. Terima kasih, Tuan. Sahut Edgar. Setelah meeting selesai, Dena tidak segera meninggalkan ruangan tersebut. Ia masih ingin memastikan ada hubungan apa antara suaminya dan juga wanita itu.
Ia juga ingin memastikan apa masih layak pernikahannya untuk diperjuangkan atau dilepaskan. "Jadi kamu istrinya Edgar?" Sapa wanita itu yang sepertinya enggan beranjak dari sisi suaminya, tatapannya nampak tak ramah pada Dena. "Dena Winata." Dena mengulurkan tangannya dengan tersenyum ramah. Ia berusaha tak terprovokasi dengan wanita itu meski sepanjang meeting tadi wanita itu terlihat sekali tertarik dengan suaminya. "Maya." Wanita yang bernama Maya itu langsung menyambut jabat tangan Dena. "Senang bertemu Anda bukan sekretarisnya suami saya kan?" Ucap Dena dengan menekankan kata suami, seakan mengingatkan pada wanita itu jika saat ini Edgar masih menjadi suaminya. Mendengar ucapan Dena, Maya langsung tertawa kecil dan terdengar seperti sebuah ledekan. "Apa penampilan saya seperti seorang sekretaris?" ucapnya kemudian. Dena nampak mengedikkan bahunya. "Saya tidak pernah memperhatikan penampilan seseorang," sahut Dena masih dengan mengulas senyumnya meski hatinya saat ini sedang panas. Apalagi saat menatap suaminya yang hanya diam saja seakan pembicaraan dirinya dengan wanita di sampingnya itu hanya basa-basi sesama wanita. "Aku sahabatnya Edgar waktu kuliah dulu, kami lama tidak bertemu dan ternyata perusahaan kami juga sedang mengadakan kerjasama," ucap Maya menjelaskan. "Oh, sahabat lama? Atau mantan kekasih yang ingin menjalin hubungan kembali?" Dena nampak tersenyum sinis, namun ia harus menahan emosinya. "Ed, bagaimana dengan makan siang kita? Kamu tadi bilang kan akan makan siang bersamaku?" ucap Maya pada Edgar kemudian. "Kamu juga bisa ikut gabung dengan kami," ucapnya lagi seraya menatap Dena. Sedangkan Dena hanya mengulas senyumnya tipis, ternyata wanita itu benar-benar tidak menghargainya sebagai istrinya Edgar. Bagaimana bisa dengan terang-terangan dia mengajak suaminya makan bersama di depannya? Ternyata seorang penggoda tidak hanya harus cantik, tapi juga harus berani dan tak tahu malu. Baiklah dirinya juga bisa menjadi penggoda bagi suaminya sendiri. "Sayang, bukannya kamu tadi janji akan mengajakku jalan-jalan di sini?" ucap Dena dengan nada manja seraya menatap Edgar. Biasanya suaminya itu tidak bisa menolaknya jika dirinya sudah bersikap manja seperti ini. Edgar yang terkejut dengan sikap Dena yang sebelumnya ia perkirakan akan bersikap dingin padanya. Ternyata wanita itu justru menunjukkan sikap sebaliknya. Benarkah wanita itu sedang cemburu saat ini? Memikirkan itu Edgar mendadak senang. "Astaga, aku lupa sayang, maaf ya Mei, sepertinya lain kali saja kita makan siangnya," ucap Edgar kemudian. Mendengar penolakan Edgar, Maya terlihat kesal namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu ia segera pamit meninggalkan kantor tersebut dengan kesal. Kini di ruang rapat tersebut hanya tinggal Dena dan Edgar saja. Mereka yang sedang duduk berseberangan nampak saling bertatapan. "CK, belum juga bercerai sudah secepat itu cari pengganti," cibir Dena kesal seraya bangkit dari duduknya dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Edgar yang melihat istrinya akan pergi, ia segera beranjak lalu mendekati wanita itu. Posisi Dena yang masih berdiri di antara dua kursi membuatnya kesulitan untuk menghindar saat Edgar tiba-tiba memepet dirinya. "Kamu bertingkah seperti ini seolah sedang cemburu saja," ucap Edgar seraya menatap istrinya itu dari dekat.